Assalamualaikum, selamat berjumpa dengan Rubels Desa atau Ruang Belajar Sahabat Desa BPPM DDTT Makassar. Rubels Desa adalah wadah belajar online bagi sahabat desa di mana saja berada. Kali ini, sahabat desa, khususnya pengurus BUM Desa, dapat belajar dari Rubels Desa tentang penyusunan laporan keuangan BUM Desa. Dengan dikeluarkannya surat edaran dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 896 tertanggal 18 Desember 2023. Maka, aplikasi keuangan BUM Desa yang secara resmi direkomendasikan untuk digunakan dalam menyusun laporan keuangan BUM Desa adalah 1. Aplikasi Forsa BUM Desa dari BPKP, yaitu aplikasi online berbasis web. 2. Aplikasi PPAK BUM Desa dari STAN, yaitu aplikasi offline berbasis Excel. Aplikasi yang direkomendasikan telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 136 tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa. Khusus aplikasi PPAK BUM Desa dapat digunakan oleh pengurus BUM Desa yang bisa mengoperasikan Excel. Aplikasinya cukup sederhana karena hanya menggunakan program Excel dan mudah disesuaikan ataupun dikembangkan. Dalam rangka memudahkan pengurus BUM Desa dalam penggunaan aplikasi, maka tim BPPM DDTT Makassar telah melakukan penyesuaian aplikasi PPAK BUM Desa versi 3.8 menjadi aplikasi PPAK BUM Desa 3.8P, yaitu dengan melakukan penyesuaian akun sesuai kondisi lapangan dan menambahkan laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan, serta buku bantu. Berikut tutorial penggunaan aplikasi PPAK BUM Desa 3.8P untuk unit usaha dagang. Halo sahabat desa, perkenalkan saya Berlina Pakpahan, penggerak swadaya masyarakat di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar. Nah, untuk penggunaan aplikasi, pertama-tama sahabat desa mengganti nama file aplikasi sesuai dengan nama pelaporan keuangan BUM Desa masing-masing. Di sini saya akan mengganti pelaporan keuangan unit usaha dagang. Enter. Setelah itu klik 2 kali untuk membuka aplikasi. Nah, setelah aplikasi terbuka, maka akan muncul tampilan seperti pada layar. Pada tampilan home ini, sahabat desa akan mengisi identitas BUM Desa. Nah, yang akan disesuaikan dengan identitas BUM Desa masing-masing. Nah, untuk tutorial ini saya akan mengisi identitas BUM Desa sesuai dengan keinginan saya. Nama kabupaten Gemilang. Lanjut, untuk ID BUM Desa saya akan skip, tapi kalau sahabat desa BUM Desnya sudah mempunyai ID, boleh diisi. Lanjut, untuk nama desa, Desa Impian. Nah, untuk nama BUM Desa diketik dengan huruf kapital semuanya. Di sini saya isi dengan BUM Desa Sentosa. Lanjut, alamat Dusun Ceria. Terus unit usaha dagang. Awal tahun buku tanggal 1 Januari 2024 dan akhir tahun buku 31 Desember
2024. Jadi ini pelaporannya periode tahunan ya sahabat desa. Lanjut untuk nama dan NIK pengurus BUM desa, yaitu direktur dan petugas akuntansi atau bendahara. Di sini untuk namanya diketik kapital juga. Di sini saya isi Ardi untuk nama direktur dan NIK-nya didahului dengan ketik pembuka. Terus dilanjut dengan NIK dari direktur. Di sini saya isi sembarangan saja. Nama petugas akuntansi atau bendahara saya isi dengan Anissa. Untuk NIK didahului dengan ketik pembuka, kemudian NIK dari bendahara. Nah, sudah selesai untuk pengisian identitas BUM desa. Kita akan lanjutkan untuk penginputan transaksi BUM desa. Nah, untuk penginputan transaksi akan diinput di jurnal, di menu jurnal. Nah, klik menu jurnal. Nah, di sini sudah ada usaha dagang, contohnya toko saprodi. Nah, perlu sahabat desa ketahui, sebelum menginput transaksi, terlebih dahulu sahabat desa harus menginput saldo awal. Nah, saldo awal ini hanya diinput satu kali selama periode 1 tahun. Jadi diinput pada awal Januari sebelum menginput transaksi. Nah, saldo awal ini didapat dari mana? Saldo awal ini didapat dari neraca akhir pelaporan keuangan BUM desa tahun sebelumnya. Berarti diambil dari saldo akhir atau neraca akhir di bulan Desember. Nah, ini untuk data ini tidak ada kalau untuk aplikasi yang sebenarnya ya sahabat desa. Jadi ini ditampilkan karena ini tutorial saja. Begitu juga transaksi-transaksi yang ada di sini. Nah, jadi di sini sudah ada data dari saldo awal, kita hanya perlu untuk menginputnya. Nah, untuk menginputnya dimulai dari tanggal, nomor bukti, kode dan nama akun, terus sisi debit, kredit, keterangan transaksi, terus komponen laporan arus kas, buku pembantu, dan selanjutnya. Nah, yang perlu diisi ini sampai komponen laporan arus kas. Nah, untuk komponen laporan arus kas ini diisi jika ada transaksi yang melibatkan arus kas, baik di kas tunai, di bank. Nah, itu yang perlu ada untuk mengisi keterangannya. Nah, kita lanjut langsung menginput ya sahabat desa. Nah, terlebih dahulu kita ketik tanggalnya. Di sini untuk tanggal hanya perlu mengetik tanggal, terus bulan, langsung enter. Nah, langsung otomatis muncul tahunnya. Kemudian nomor bukti. Untuk nomor bukti sahabat desa boleh dapatkan dari kwitansi ataupun nota ataupun struk pembelanjaan. Nah, tapi di sini saya akan isi nomor 1 bulan 1 tahun 2024 di kode dagang. Nah, selanjutnya kode dan nama akun. Nah, untuk kode dan nama akun di sini sudah ada ya sahabat desa, hanya perlu mengklik segitiga kecil di sini, terus
drop down ke bawah, terus pilih nama akun yang diinginkan. Jadi sahabat desa tidak usah lagi muter-muter panjang, hanya ketik kata kunci aja. Contohnya saya isi modal. Nah, yang berhubungan dengan modal akan muncul semua jika sahabat desa klik segitiga kecil ini. Nah, tinggal drop down dan pilih nama akun yang diinginkan. Contoh ini penyertaan modal desa. Nah, seperti itu ya sahabat desa. Jadi kita ketik kata kunci sesuai dengan saldo awal. Di sini ada kas tunai. Jadi ketik aja kas tunai. Terus klik segitiga kecil, maka akan muncul nama akunnya, lalu pilih dan input untuk angkanya. Nah, untuk kas tunai maka diinput di sisi debit ada sebanyak 11 juta. Enter. Nah, perlu sahabat desa ketahui, untuk balance atau tidaknya atau terjadi kekeliruan penginputan bisa dicek di atas nih, ada tanda merah. Kalau dia tanda merah dan tulisannya tidak balance, berarti ada kesalahan input atau kekeliruan input di jurnal. Tapi kalau dia sudah balance, berarti nanti ini tulisannya balance dan dia tandanya hijau. Kita lanjut input ya sahabat desa. Terus lanjut input tanggal dan nomor bukti. Untuk lebih cepatnya bisa diketik seperti tadi, tapi lebih cepatnya boleh di copy. Arahkan kursor ke kolom yang akan di copy, terus klik kanan, pilih copy, terus arahkan kursor ke kolom yang akan diketik, terus pilih paste. Kemudian ketik kata kunci Bank BRI, klik lagi segitiga kecilnya, pilih Bank BRI, ketik 25.773.330 rupiah. Kemudian lanjut untuk nomor 3, persediaan barang dagangan, kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan ada di buku bantu. Jadi untuk ketiga akun ini kita lihat di buku bantu. Tadi ada persediaan barang dagangan, ada kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, coba kita lihat, klik kata bantu ya sahabat desa, terus klik persediaan barang dagangan. Nah, di sini ada persediaan barang dagangan berupa pupuk urea 1 ada sebanyak 9.310.000. Terus kita kembali ke jurnal, copy tanggal, bisa juga dengan cara cepat, arahkan kursor ke kolom yang akan di copy, terus drag ke bawah, terus ketik kata kunci barang dagangan, klik segitiga kecil, pilih persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan tadi ada 9.310.000 rupiah. Terus lanjut akumulasi penyusutan kendaraan dan kendaraan. Nah, kita ketik dulu di sini yang ada di buku bantu biar tidak bolak-balik melihat buku bantu. Copy dulu tanggal dan nomor bukti, bisa langsung drag ke bawah, terus ketik kata kunci kendaraan, nah
Ini sahabat desa, kalau misalnya salah mengetik, maka tidak akan muncul nama akun. Berarti ada kesalahan sini. Kalau saya perbaiki, kita klik lagi segitiga kecil, maka akan muncul. Di sini ada kendaraan. Klik terus, selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan. Saya ketik kata kunci penyusutan. Mungkin kalau saya ketik penyusutan akan banyak yang muncul. Nah, pilih yang diinginkan. Akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kita lihat di buku bantu untuk kendaraan dan akumulasi penyusutan. Nah, karena itu merupakan aset tetap, maka pilih aset tetap. Nah, lihat di sini sahabat desa, ada kendaraan berupa motor gandeng, harganya 20 juta dan akumulasi penyusutannya 2.083.330 rupiah. Nah, kembali ke jurnal, kita input untuk kendaraan tadi ada 20 juta. Nah, untuk akumulasi penyusutan kendaraan diinputnya di kredit. Ada sebanyak 2.083.330 rupiah berdasarkan yang ada di buku bantu. Lanjut modal desa, copy, ketik kata kunci modal desa, klik lagi segitiga kecilnya, pilih penyertaan modal desa, ada sebanyak 50 juta. Terus lanjut, copy tanggal dan nomor bukti, terus ketik laba ditahan untuk kata kuncinya, klik segitiga kecil, pilih saldo laba ditahan. Saldo laba ditahan ini di sisi kredit sebanyak 2 juta. Lanjut laba tahun lalu, copy lagi tanggal dan nomor bukti, terus laba tahun lalu. Pilih saldo laba tahun lalu, terus input sebanyak 12 juta. Nah, sudah sahabat desa. Nah, untuk saldo awal ini sudah balance antara debit dan kreditnya. Bisa dicek di atas, ini tulisannya sudah balance. Oke, untuk penjemputan saldo awal sudah selesai ya sahabat desa. Dan jangan lupa untuk menuliskan keterangan transaksinya karena ini semuanya saldo awal. Jadi ketiknya saldo awal. Nah, untuk mengkopinya arahkan kursor di kolom terus drag ke bawah, semua akan terkopi. Baik sahabat desa, telah selesai untuk menginput saldo awal. Kita akan lanjut untuk menginput transaksi di bulan Januari. Jadi saldo awal ini hanya perlu diinput satu kali. Nanti untuk lanjut di bulan Februari saldo awal tidak usah diinput lagi. Nah, kita lanjutkan.
Membeli tunai melalui transfer Bank BRI ada pupuk urea sebanyak 1000 kg dengan harga 13.000 sehingga totalnya 13 juta rupiah. Dan harga pokok pupuk urea yaitu 13.000 rupiah. Nah, ini terlebih dahulu diinput di buku bantu persediaan barang dagangan karena membeli barang dagangan. Oke, kita akan klik di buku bantu. Nah, di buku bantu kita akan menginput barang dagangan. Ini yang kita buat kodenya PU2 pupuk urea 2 sama satuannya kilogram, harga pokoknya juga tadi sama, terus yang masuk sebanyak 1000 kilogram. Oke, udah selesai. Kembali ke jurnal, terus kita input yang pertama tanggal, terus kode. Ini kodenya 2124D. Untuk kodenya itu nanti disesuaikan dengan kwitansi pembelanjaan yang terjadi di BUMDesa ya, sahabat desa. Terus untuk kode dan nama akun, karena ini membeli barang dagangan berarti ada persediaan barang dagangan yang bertambah. Terus ini persediaan barang, klik segitiga kecil, berarti ada persediaan barang dagangan bertambah sebanyak 13 juta rupiah. Enter. Terus ini keterangan transaksinya, pembelian barang dagangan. Oke, lanjut, tinggal copy aja untuk tanggal dan nomor bukti. Terus untuk di sisi kreditnya berarti ada kas di Bank BRI berkurang. Ketik Bank BRI, terus klik segitiga kecil, pilih kas di Bank BRI, berarti inputnya di kolom kredit ya sahabat desa karena berkurang. Berarti ada sebanyak 13 juta berkurang dari saldo BRI. Untuk keterangan transaksi sama pembelian barang dagangan. Nah, ini ada komponen laporan arus kas karena mempengaruhi kas di Bank BRI, yaitu terjadi pengurangan. Untuk kita menginput komponen laporan arus kas, tinggal klik arahkan kursor di kolomnya, terus klik segitiga kecil, berarti ini arus kas keluar dari Bank BRI. Terus setelah diklik kas keluar, klik sekali lagi kas keluar operasi. Untuk apa? Untuk pembayaran ke pemasok barang. Klik OK, sudah selesai. Lanjut untuk transaksi berikutnya. Nah, ini menjual tunai melalui transfer Bank BRI. Nah, ini juga karena mempengaruhi persediaan barang dagangan, berarti terlebih dahulu dicatat di buku bantu. Lalu setelah dicatat, sahabat desa input ke jurnal. Nah, kita klik buku bantu.